Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita disehatkan semuanya. Amin, 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 amin. Ya, Pak Ishak ini selaku pimpinan pesantren Tahfiz Al-Fatihah ya, mungkin bisa diceritakan dulu ya kepada para pendengar kami. Pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini lokasi di mana dan sejak kapan nih didirikan? Pesantren Tahfiz Al-Fatihah, alhamdulillah berdiri belum lama ya. Pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini berdiri pembangunan 2021 akhir, pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak santri di 2002 awal Februari 2002. Adapun lokasinya di Kampung Gintung, Kelurahan Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Oke, Banten. Di Tangerang, Banten, dan ini berarti baru beroperasi awal Februari 2022 ya Pak ya? Betul, ini baru 1 tahun, kebetulan kemarin Februari 2023 kita milad yang pertama. Luar biasa sekali. Ini bisa ceritakan Pak, apa sih bedanya pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini dengan pesantren-pesantren lainnya? Bedanya ya sebenarnya sama saja kalau untuk pesantren ya. Kita sebagai untuk umat lah, seperti itu. Kalau saya berpatokan ketika mendirikan pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini, karena ada dua hal yang tidak ada nilai bandingannya dibandingkan dua hal perkara tersebut di dalam kitab Nashahul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bahwasanya yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua anafulil muslim. Nah, saya bermanfaat untuk orang-orang muslim. Nah, saya mengambil dari yang kedua itu, bahwasanya kita ingin bermanfaat bagi orang-orang muslim, terutama untuk kalangan-kalangan. Mungkin kebetulan pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini ketika ditanyakan bagaimana untuk biaya dan segala macamnya, ya kita bingung untuk menjawabnya. Karena memang kita dihususkan untuk anak-anak udah mau belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, dia udah luar biasa. Maka berawal dari kita naf'ulil muslim, bermanfaat bagi orang-orang muslim. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Begitu. Amin, amin. Dan memang pesantren ini dikhususkan untuk anak yatim dan duafa, begitu Pak ya? Dikhususkan sih tidak. Cuman memang kalau untuk duafa dan anak-anak yatim kita bebaskan biayanya, gitu kan. Adapun untuk yang memang ingin ngasih ke kita dari yang memang yang bukan duafa, ya alhamdulillah. Cuman kita kadang kalau untuk ditanya berapa bayarannya, nah kita bingung sendiri gitu kan, karena memang kita nggak sanggup ngomongnya kalau untuk ditanya berapa biayanya begitu. Yang penting syarat utama untuk pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini anak-anaknya mau belajar Al-Quran, karena di zaman sekarang sedikit sekali anak-anak yang ingin memang untuk mendalami Al-Quran, karena mereka sudah lebih banyak main HP dan segala macam seperti itu. Jadi yang penting mereka mau, dan dukungan support yang luar biasa dari kedua orang tuanya, seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali. Dan ini kan baru beroperasi awal Februari tahun lalu, begitu Pak ya. Untuk saat ini sudah ada berapa santri di sana dan berapa banyak juga pendidiknya? Kalau untuk santri, untuk saat ini santri yang sudah memang positif dan sudah menetap dari awal itu sekitar 20 santri. Adapun kalau untuk di Ramadan ini, kebetulan kita kemarin membuka program pesantren kilat lah. Cuman saya nggak mau nyebutnya mereka anak-anak pesantren kilat. Saya bilang anak-anak pesantren Ramadan begitu tuh. Karena kalau pesantren kilat ilmunya ntar cuma sekilat doang begitu. Jadi saya sebut anak-anak pesantren Ramadan. Jadi alhamdulillah dari tambahan dari anak-anak pesantren Ramadan ini kita membina sekarang di bulan Ramadan ini sekitar 35-37 kalau tidak salah, seperti itu, anak-anak santri, baik santri tetap dan santri-santri pesantren Ramadan, seperti itu. Alhamdulillah dengan berkah Allah
Ya alhamdulillah mereka di sini masih bisa belajar dengan benar-benar, bisa menghafal Quran, bisa belajar hadis dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi ada 30 santri yang ada yang menetap dan untuk yang pesantren Ramadan Ya, ini ya. tiga Un- puluh lima, tiga tiga puluh puluh lima. lima ya Pak ya. Oke. Untuk tenaga pendidiknya sendiri? Kalau untuk tenaga pendidik, kita kebetulan karena memang pesantren kita baru merintis ya, Bu. Baru merintis ya, kita manfaatkan yang ada aja. Saya, eh, istri saya gitu kan. Dan juga ada satu yang kita memang sudah anggap seperti saudara sendiri, ya, beliau juga tadinya santri saya juga gitu kan. Karena awal-awal pesantren Tahfidz Al-Fatihah ini santrinya tua-tua gitu kan. Dari 15 tahun ke atas. Dan kebetulan ada dari mereka yang memang istiqomah, yang menghafal Al-Quran, dan hafalannya juga sudah punya tabungan sebelumnya sekitar 30 juz. Alhamdulillah, dan dia mengabdikan diri di sini. Jadi baru satu untuk tenaga pengajar yang dari luar seperti itu. Itu pun dari santri kita awalnya. Cuman beliau pernah mengenyam pendidikan tahfidz di tempat yang lain seperti itu. Oke. Lalu untuk di pesantren ini Pak, apa saja nih yang diajarkan? Pastinya belajar Al-Quran ya. Kalau untuk Ya, ilmu pengetahuan lainnya Pak? eh, kebetulan anak-anak di kita itu angkatan kedua ini ya, setelah angkatan-angkatan yang tua. Kalau dulu waktu angkatan pertama mereka fokus menghafal Quran karena sudah pada selesai sekolah gitu. Kalau yang sekarang ini kan kebetulan tingkatannya tingkatan anak-anak SMP dan sanawiyah gitu. Jadi mereka sambil sekolah sambil menghafal Quran. Sedangkan di pesantren Tahfidz Al-Fatihah ini kan belum ada pendidikan formal. Dan alhamdulillahnya di depan pesantren kita itu ada sebuah yayasan. Yayasan ini memang yayasan berbasis agama, tapi formal seperti itu. Jadi mereka dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang mereka sekolah formal. Sisanya 24 jam, sisanya pulang sekolah formal itu mereka kembali ke pesantren seperti itu. Adapun ilmu-ilmu yang mereka pelajari di pesantren tentunya kata Mbak tadi, mereka tentunya menghafal Quran. Dari pagi ke pagi lagi mereka menghafal Quran. Cuman ada beberapa, di kita juga ada beberapa guru yang sedekah ilmu kepada kita dari luar seperti itu. Seperti seminggu sekali mereka belajar tentang kitab seperti itu. Karena salah satu ciri pesantren itu harus ada belajar kitab. Itu kata kiai saya dulu seperti itu. Kita masih terngiang. Jadi biar pesantren itu dikatakan pesantren, maka di dalamnya harus ada pelajaran kitab seperti itu. Dan insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan juga mengadakan satu kelas, yaitu adalah kelas hadis. Karena tidak semua anak-anak itu juga mau menghafal Quran. Jadi kasih pilihan oleh kita, mau menghafal Quran apa menghafal hadis seperti itu. Ya minimal hadis-hadis Arba'in Nawawi, hadis-hadis kecil-kecil lah gitu, hadis-hadis pendek yang bobotnya tidak terlalu besar seperti itu. Dan insya Allah juga mohon doanya, ada tawaran dari Departemen Agama juga untuk kita untuk membuka kelas intensif seperti itu. Jadi mereka mendapatkan ijazah formal, tapi mereka nggak sekolah, paling dalam 1 minggu 1 kali gitu. Jadi tingkatan usto ya namanya kalau di Departemen Pendidikan itu paket C seperti itu tuh. Nah, mohon doanya, cuman itu belum terrealisasi Mbak. Gitu. Yang baru terrealisasi sekarang baru yang menghafal Quran itu sebuah kewajiban mereka lah di sini gitu kan. Itu ya, dan juga hanya pelajaran-pelajaran kitab seperti itu. Alhamdulillah. Dan kita juga di sini sebelum mereka menghafal Quran juga ada satu kitab yang memang harus mereka dalami terkait dengan akhlak. Mereka harus mempelajari ta'limul muta'alim. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat banyak penghafal Quran, mohon maaf ya, banyak penghafal Quran terlena dengan hafalannya, akhirnya ada kesombongan di dalam dirinya. Maka yang disebut ahlul Quran itu akhlaknya harus sesuai dengan Al-Quran seperti itu. Maka itu yang kita selipkan pada mereka, bukan menjadi sebuah target utama mereka harus hafal Quran beberapa juz, tapi target utama adalah mereka banyak membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya isi Al-Quran tersebut. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi itu kan
rangkaian kegiatan mereka sehari-hari ya, misalnya pagi mereka Betul. kegiatan formal, lalu ada eh, baca dan juga hafalan Al-Quran. Kalau untuk Ramadan tahun ini ada kegiatan khusus tadi yang selain pesantren Ramadan yang mereka ikuti selama Ramadan kali ini, Pak? Kalau untuk Ramadan ini kegiatan khususnya karena di Ramadan ini anak-anak ini lelah ya, gitu kan, lelah anak-anak ini gitu kan. Selain sekolah formal juga, paling kegiatan khususnya ada satu kegiatan itu belajar hadis. Mereka belajar hadis setelah asar. Mereka belajar hadis mengajar kitab Arba'in An-Nawawi dengan harapan selama Ramadan ini mereka selesai. Dan alhamdulillah di Ramadan ke-19 ini mereka sudah menempuh hadis ke-25 ya, hadis Arba'in Nawawi ke-25. Jadi itu salah satu sisi positifnya. Ya, adapun kegiatan yang lainnya mereka mungkin setelah tentunya rutinitas menjadi berubah gitu. Karena memang di Ramadan setelah tarawih mereka alhamdulillah berkahnya di bulan Ramadan ini untuk mereka santri-santri yang lama yang menetap itu banyak yang menyelesaikan hafalannya, baik itu 1 juz, 1,5 juz atau 2 juz seperti itu. Adapun kegiatan yang difokuskan yaitu kegiatan tambahannya setelah ba'da asar mereka mengadakan pengajian hadis seperti itu. Jadi memang ada kegiatan bersama ya, yang bisa dibilang juga bisa ada sholat tarawih bersama, lalu ada buka puasa bersama, sahur Iya, bersama, betul. begitu Pak ya? Betul. Ya itulah keindahan kita di pesantren gitu ya. Kita sahur sama-sama, buka puasa sama-sama gitu kan. Terus tarawih bersama sehingga karena mereka anak-anak di sini itu jamaahnya pun bersama gitu. Itu salah satu kelebihan dari sebuah pesantren. Ya minimal mereka bisa sholat jamaah sama-sama dengan dibandingkan mungkin ketika di rumah ya. Kalau di sini kan kita disiplinkan mereka untuk sholat berjamaah bersama. Sehingga pahala jamaahnya lebih besar, pahala sholatnya lebih besar tentunya seperti itu. Itu Mbak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Lalu bagaimana nih pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini memaknai Ramadan? Dan bagaimana juga makna Ramadan ini bisa ditanamkan ke masing-masing santri nih Pak? Nah, gitu. Pesantren Tahfiz Al-Fatihah ini memaknai Ramadan ini sebenarnya tidak ada makna yang paling spesial. Pokoknya Ramadan bagi pesantren Al-Fatihah sangat spesial dan sangat berkah gitu seperti itu. Karena hanya di bulan inilah sebenarnya kita diberikan peluangan waktu oleh Allah untuk memfokuskan kita beribadah kepada Allah. Adapun motivasi-motivasi yang saya berikan kepada anak-anak santri ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka harus memanfaatkan momen Ramadan ini menjadi momen yang spesial sehingga bisa merubah apa yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Ini seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak. Lalu ada doa khusus nggak nih Pak yang selalu dipanjatkan nih di Ramadan kali ini? Doa khusus kita minta keistiqomahan mungkin. Karena kalau kita bilang kita sudah beriman kepada Allah, maka kita dituntut untuk istiqomah. Qul amantu billahi tsumastaqim. Maka doanya Allahumma inna nas'aluka. Allahumma ja'alna minal istiqomah. Bi'anal istiqomah khairu min alfil karamah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi doa khususnya untuk kita semua, kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Ini itu aja mungkin gitu. Amin, amin, amin. Supaya tetap terus istiqomah begitu Pak ya? Ya, gitu. Minta diistiqomahkan dan minta selalu dilindungi apa yang ada di dalam hati kita. Karena penyakit manusia itu kan di sini tuh. Di dalam hati kita. Maka Allahumma inna nas'aluka salamatus sadr. Tadi supaya hilang rasa benci kita kepada orang, hilang rasa iri kita kepada orang. Ketika hilang itu, maka kita minta diistiqomahkan kepada Allah dalam selalu diberikan untuk selalu diistiqomahkan dalam berbuat kebaikan. Terima kasih Pak Ishak Faris SPD selaku pimpinan pesantren Tahfiz Al-Fatihah. Salam untuk teman-teman di sana. Amin, insyaallah. Waalaikumsalam. Nanti kita salamkan. Dengan Terima kasih santrinya banyak ya. ini.
Subhanallah. Sama-sama Pak. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan lancar ya Amin, puasanya amin. sampai akhir Ramadan ini. Amin ya Allah. Begitu juga dengan yang semua yang ada di RRI ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.